Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusya Oktaviani, pembuka presentasi pada kelompok 9 yang beranggotakan Rike Angelita, Dela Kurnia Widiani, Muki Pamungkas, dan Fatimah Mutiara Nitias. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kelompok kami dapat menyampaikan presentasi dengan tema etika bermasyarakat dalam pandemi COVID-19 menurut Islam. Sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Jihan Afi Yusriani SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi dalam metode daring. Baiklah, untuk pertama saya akan mengawalinya. Bagaimana sih etika masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 menurut Islam? Ya, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam diri kita sendiri, kita juga harus bisa menanamkan prasangka baik kepada Sang Pencipta agar bisa menciptakan pikiran-pikiran baik dan mampu mengurangi stres yang berlebihan selama pandemi COVID-19 ini. Maka dalam persoalan ini kita juga harus bisa bersikap optimis agar bisa mengurangi keresahan pada saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Kurnia Widiani dari Prodi Pendidikan Ekonomi ingin menyampaikan etika bermasyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 yang kedua adalah optimis dan berkata baik. Kita tetap wajib bersikap optimistik dalam menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung. Tetapi yang mengagumkanku ialah al-fa'lu atau optimis, yaitu kalimat hasanah atau kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini tentu kelihatannya bertentangan dengan kenyataan yang ada di mana kita melihat banyak sekali wabah dan penyakit yang menular. Wabah ini bahkan bisa merenggut nyawa sekelompok orang dengan cepat. Maka maksud dari hadis tersebut adalah penyakit tidak dapat menular dengan sendirinya, tetapi menular dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ahli medis mengatakan bahwa salah satu faktor yang memicu penyembuhan para pasien korban COVID-19 adalah mentalitas yang optimis serta tidak stres. Yang dibicarakan bukan angka-angka korban kematian, melainkan angka-angka kesembuhan. Maksudnya adalah kita harus tetap bersikap optimis, berpositive thinking, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dilindungi dari wabah ini dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berbicara yang tidak baik. Kalau tidak bisa membicarakan yang baik-baik saja, maka sebaiknya kita diam saja. Dijelaskan bahwa siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, kita harus percaya dan berprasangka baik. Tentu Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Etika bermasyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 yang ketiga adalah kewajiban menghindari wabah. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang muslim dalam menghindari pandemi penyakit setelah ia menata akidahnya adalah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Bahkan sikap ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW dan sekaligus diamalkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejauhan singa.
Etika bermasyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 yang keempat adalah tidak membahayakan orang lain. Selama pandemi COVID ini, kita diwajibkan untuk melindungi diri sendiri dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Hakim, Daruqutni, Malik, dan Baihaqi. Selama pandemi ini pula, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus membawa alat makan, alat minum, alat ibadah dari rumah, dan tidak boleh bergantian dengan orang lain. Yang kedua, harus rajin mencuci tangan. Yang ketiga, selalu memakai masker bila keluar rumah. Yang keempat, kita harus menjaga jarak. Yang kelima, hindari berkumpul. Yang keenam, hindari kontak fisik. Nah, itu adalah upaya dari bentuk nyata agar kita tidak memberikan mudarat kepada orang lain, agar kita senantiasa dapat melindungi diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Mutiara Ningtyas akan menjelaskan pokok yang kelima. Pokok yang kelima adalah wajib mengupayakan pengobatan. Dalam syariat Islam telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengupayakan kesembuhan. Karena setiap penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan juga obatnya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah untuk menemukan obat dari suatu penyakit. Memang kita bukan ahli dalam bidang pengobatan penyakit, akan tetapi setidaknya kita ikut mendukung semua pihak, terutama pemerintah, dalam rangka mendapatkan obat atas suatu penyakit. Perintah ini telah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu. Maka dari itu, hendaklah kita menaati protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain, agar kita dijauhkan dari penyakit yang tidak kita inginkan. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pokok pembahasan kami mengenai etika bermasyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.